Teknologi basis data Uber dari masa ke masa. Misi Uber adalah menjadi platform transportasi yang dapat diandalkan di mana saja untuk semua orang. Untuk mewujudkannya, Uber bekerja sama dengan data yang kompleks. Lalu Uber membandelnya dengan rapi sebagai platform yang memungkinkan pengemudi untuk mendapatkan pengendara yang ingin melakukan perjalanan. Uber hanya memiliki pengguna transaksional, pengendara, pengemudi, dan sekarang pencari makan dan kurir. Orang mengandalkan teknologi Uber untuk menghasilkan uang untuk pergi kemana mereka harus pergi. Jadi tidak ada waktu yang aman untuk berhenti. Karena itu Uber memprioritaskan ketersediaan dan skalabilitas. Kebutuhan Uber untuk penyimpanan telah berubah seiring dengan pertumbuhan. Satu contoh, Postgres membuat Uber melalui tahap awal. Tetapi ketika Uber tumbuh sangat cepat, mereka perlu meningkatkan penyimpanan disk yang tersedia dan mengurangi waktu respons sistem. Saat ini Uber menggunakan schemaless built in-house di atas MySQL, React, dan Cassandra. Schemaless adalah untuk penyimpanan data jangka panjang. React dan Cassandra memenuhi permintaan ketersediaan rendah dan latensi rendah. Seiring waktu, instance schemaless menggantikan instance MySQL dan Postgres individual, dan Cassandra menggantikan React untuk kecepatan dan kinerja. Untuk penyimpanan terdistribusi dan analitik untuk data kompleks, Uber menggunakan gudang Hadoop. Pada awal tahun 2014, pertumbuhan perjalanan Uber mencapai 20% per bulan. Solusi untuk menyimpan data perjalanan akan kehabisan tenaga, baik dalam hal volume penyimpanan dan IOPS pada akhir tahun. Kemudian Uber meluncurkan proyek Mezzanine sebagai solusi besar untuk menaklukkan masalah tersebut. Tanggal peluncuran target adalah Halloween 31 Oktober yang secara tradisional merupakan hari dengan volume trafik sangat tinggi. Seperti kebanyakan layanan berbasis web, sistem backend Uber dimulai sebagai arsitektur perangkat lunak monolitik dengan sekelompok server aplikasi dan satu basis data. Arsitektur tersebut baik-baik saja untuk menjalankan sebuah perjalanan yang relatif sederhana di beberapa kota. Pada awal 2014, arsitektur telah berevolusi menjadi arsitektur berorientasi layanan sejati yang mendekati 100 layanan. Gambar sistem tingkat tinggi adalah di bawah ini. Layanan real-time bertanggung jawab untuk melaksanakan active trips dan layanan back-end menangani tagihan pengendara, pembayaran driver, deteksi penipuan, analitik, manajemen kota, dan lain-lain. Masalah besar dalam diagram di atas adalah bahwa Uber masih bergantung pada satu contoh PostgreSQL untuk menyimpan sebagian besar data. Bagan pie di bawah ini menunjukkan bagaimana data didistribusikan dalam basis data. Data perjalanan mengambil persentase terbesar dan masih merupakan data yang paling cepat berkembang dan juga berkontribusi pada banyak IOPS. Uber menggunakan data perjalanan untuk meningkatkan layanan seperti Uber Pool, menyediakan dukungan penunggang dan pengemudi, mencegah penipuan, dan mengembangkan serta menguji fitur baru. Sehingga Uber memulai proyek Mezzanine untuk memperbaiki sistem sehingga akan terlihat seperti ini. Daftar singkat persyaratan database oleh Uber. Uber memiliki beberapa daftar singkat persyaratan, yaitu sebagai berikut: secara operasional kuat, scalable horizontal baik dalam kapasitas penyimpanan dan IOPS, ketersediaan tulis tinggi, dukungan indeks sekunder, tidak ada waktu henti untuk operasi apapun. Item terakhir dalam daftar adalah titik lemah sangat jelas. Tabel trips di PostgreSQL telah tumbuh begitu besar sehingga setiap operasi yang diperlukan untuk menambahkan kolom baru atau menambahkan indeks baru menyebabkan downtime. Ini membuatnya semakin rumit untuk mengembangkan fitur-fitur baru. Di arsitektur of Postgres, Uber menemukan beberapa batasan Postgres, yaitu arsitektur tidak efisien untuk menulis data, replikasi data tidak efisien, masalah dengan korupsi tabel, dukungan replika MVCC yang buruk. On this format, database relasional harus melakukan beberapa tugas utama, yaitu memberikan kemampuan insert, update, delete, menyediakan kemampuan untuk membuat perubahan skema, menerapkan mekanisme multiversion concurrency control MVCC sehingga koneksi yang berbeda memiliki transactional view berbeda dari data yang mereka. MySQL. MySQL adalah alat penting untuk proyek penyimpanan Uber engineering yang lebih baru seperti skema. Dalam banyak kasus, Uber menemukan MySQL lebih menguntungkan. Uber secara khusus menganalisis cara kerja MySQL dengan mesin penyimpanan InnoDB.
InnoDB mendukung fitur-fitur canggih seperti MVCC dan data yang bisa berubah. Perbedaan arsitektural yang paling penting adalah jika Postgres secara langsung memetakan indeks record ke lokasi on disk, InnoDB mempertahankan struktur sekunder. Alih-alih memegang pointer ke lokasi baris on disk seperti CTID di Postgres, secondary index records InnoDB memegang pointer ke nilai primary key. Dengan demikian, secondary index di MySQL mengaitkan index key dengan primary. Desain seperti ini berarti bahwa InnoDB sedikit merugikan dibanding Postgres ketika melakukan pencarian secondary key karena dua indeks harus dicari dengan InnoDB dibandingkan dengan hanya satu untuk Postgres. Namun, karena data dinormalisasi, row update dapat dilakukan dengan hanya memperbarui catatan indeks yang benar-benar ingin diubah. Kesimpulan, Uber kesulitan scaling Postgres sehingga kemudian membangun basis data di atas MySQL dan NoSQL seperti Cassandra. Hal-hal yang saya dapat ambil dari sejarah perkembangan teknologi basis data pada Uber adalah setiap teknologi basis data memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Developer harus memilih mana teknologi yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan. Teknologi yang digunakan pun bisa lebih dari satu tergantung kebutuhan. Apakah yang dibutuhkan scalability, availability, kecepatan, semua baiknya disesuaikan.